Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina maulana Muhammadin amma ba'du. Yang terhormat dosen pengampu mata kuliah pengembangan strategi pembelajaran IPA, Ibu Sulasviana Alfiraida Magister Pendidikan, dan teman-teman sejawat yang saya sayangi dan saya banggakan. Pada kali ini kelompok kami akan menerangkan tentang aplikasi PCK materi energi dalam sistem kehidupan kelas 7 semester 1. Sebelum presentasi, alangkah baiknya saya memperkenalkan anggota kelompok saya. Kami dari kelompok 5 yang beranggotakan saya Hafidzi Nur Muhammad, kemudian ada Milhatus Sania, kemudian Laili Nutfiah, Faizatun Nikmah, dan Ilham Aji Utama. Nah, selanjutnya pada aplikasi yang kami buat, kami menggunakan KD 3.5 dan 4.5. Pada KD 3.5 yaitu menganalisis konsep energi, berbagai sumber energi, dan perubahan bentuk energi dalam kehidupan sehari-hari termasuk fotosintesis. Pada KD 4.5 menyajikan hasil percobaan tentang perubahan bentuk energi termasuk fotosintesis. Kemudian ada indikator pencapaian kompetensi. Pada indikator pencapaian kompetensi KD 3.5 yang pertama 3.5.1 menjelaskan energi dan bentuk-bentuk energi. 3.5.2 mengidentifikasi sumber-sumber energi yang tak terbarukan dan yang terbarukan. 3.5.3 menjelaskan perubahan energi yang terjadi di alam sekitar rumah. 3.5.4 menganalisis hubungan antara energi potensial dan energi kinetik. 3.5.5 menerapkan rumus perhitungan energi potensial dan energi kinetik. 3.5.6 menjelaskan makanan sebagai sumber energi. 3.5.7 menganalisis metabolisme karbohidrat, protein, dan lemak. 3.5.8 mengidentifikasi perubahan bentuk energi pada proses respirasi dan fotosintesis. Pada KD 4.5, indikator pencapaian kompetensi yang pertama 4.5.1 melakukan percobaan tentang fotosintesis. 4.5.2 mempresentasikan hasil percobaan tentang fotosintesis. Selanjutnya, tujuan pembelajaran. Melalui metode pembelajaran problem based learning atau PBL, diharapkan peserta didik mampu. Yang pertama, menjelaskan energi dan bentuk-bentuk energi dengan percaya diri. Kemudian mengidentifikasi sumber-sumber energi yang tak terbarukan dan yang terbarukan dengan percaya diri. Menjelaskan perubahan energi yang terjadi di alam sekitar rumah dengan percaya diri. Menganalisis hubungan antara energi potensial dan energi kinetik dengan rasa ingin tahu. Menerapkan rumus perhitungan energi potensial dan energi kinetik dengan percaya diri. Menjelaskan makanan sebagai sumber energi dengan percaya diri. Menganalisis metabolisme karbohidrat, protein, dan lemak dengan percaya diri. Mengidentifikasi perubahan bentuk energi pada proses respirasi dan fotosintesis dengan percaya diri. Melakukan percobaan tentang fotosintesis dengan teliti. Mempresentasikan hasil percobaan tentang fotosintesis secara berkelompok. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang materi energi dalam sistem kehidupan. Energi adalah kemampuan untuk melakukan usaha. Setiap melakukan kerja, berarti kita melepaskan energi sehingga energi dapat berkurang atau mungkin dapat habis. Dari pengertian lain, energi juga diartikan sebuah ukuran yang berkaitan dengan keadaan sebuah benda atau lebih pada suatu benda. Energi di alam ada beberapa macam. Yang pertama, energi potensial, energi kinetik, energi kimia, energi mekanik, energi gelombang, energi nuklir, energi listrik,
dan energi termal atau panas. Selanjutnya, energi potensial. Energi potensial yaitu energi yang dimiliki oleh suatu benda yang bergantung pada posisi atau kedudukan benda. Dengan rumus EP sama dengan M kali G kali H. Energi potensial dibedakan menjadi 3. Yang pertama, energi potensial gravitasi, yaitu energi yang terjadi karena pengaruh gravitasi. Yang kedua, energi potensial elastisitas, yaitu energi yang terjadi karena pengaruh gravitasi. Yang ketiga, energi potensial listrik, yaitu energi yang dikaitkan dengan keadaan pemisahan dua muatan listrik atau lebih, baik tarik menarik maupun tolak menolak. Selanjutnya, energi kinetik, yaitu bentuk energi ketika suatu materi berpindah atau bergerak dengan rumus EK sama dengan setengah kali M kali V kuadrat. Contohnya, mobil yang bergerak memiliki energi kinetik. Besarnya energi kinetik berbanding lurus dengan massa benda dan kuadrat kelajuannya. Yang ketiga, energi kimia, yaitu energi yang terkandung dalam suatu zat. Contohnya, makanan mengandung energi kimia yang sangat bermanfaat bagi tubuh. Bahan bakar minyak bumi seperti bensin mengandung energi kimia yang dapat menggerakkan mesin mobil dan motor. Selanjutnya, sumber energi. Sumber energi ada dua macam, sumber energi terbarukan dan tidak terbarukan. Sumber energi terbarukan yaitu energi yang diambil dari sumber yang hanya tersedia dalam jumlah terbatas dan tidak dapat diperoleh kembali dalam waktu singkat. Misalnya, energi fosil seperti minyak bumi, batu bara, gas alam, dan energi nuklir. Yang kedua, energi yang tidak dapat terbarukan, yaitu sumber energi yang persediaannya sangat banyak, tidak cepat habis, bahkan cepat diisi kembali oleh alam dan mengalami proses berkelanjutan untuk jangka waktu lama. Misalnya, energi surya matahari, angin, air, panas bumi, dan pasang surut air laut. Baik, selanjutnya yaitu makanan sebagai sumber energi. Makanan sebagai sumber energi ada 3, yaitu karbohidrat, protein, dan lemak. Transformasi atau perubahan energi dalam sel. Yang pertama, transformasi energi oleh klorofil. Energi radiasi sinar matahari yang ditangkap oleh klorofil diubah menjadi energi kimia melalui proses fotosintesis. Energi kimia tersebut digunakan untuk mensintesis karbon dioksida dan air menjadi glukosa. Energi radiasi matahari diubah menjadi energi kimiawi yang disimpan dalam molekul karbohidrat dan bahan makanan lainnya. Yang kedua yaitu transformasi energi dalam mitokondria. Di dalam mitokondria, energi kimia digunakan untuk mengubah karbohidrat dan senyawa lainnya sebagai energi ikatan fosfat melalui respirasi sel untuk oksidasi DNA, RNA, protein, dan lemak. Mitokondria banyak terdapat pada sel-sel otot makhluk hidup dan sel-sel saraf. Yang metabolisme sel. Metabolisme merupakan semua reaksi kimia yang terjadi dalam tubuh organisme, termasuk di tingkat selular untuk mempertahankan kelangsungan hidup. Yang pertama, katabolisme. Contohnya yaitu respirasi. Respirasi yaitu suatu proses pembebasan energi yang tersimpan dalam zat sumber energi melalui proses kimia dengan menggunakan oksigen. Yang kedua, anabolisme. Contohnya yaitu fotosintesis. Fotosintesis merupakan perubahan energi cahaya menjadi energi kimia dalam bentuk glukosa. Yang selanjutnya yaitu model pembelajaran PBL. Model pembelajaran PBL yaitu digunakan untuk mendukung pola pikir tingkat tinggi dalam situasi yang berorientasi masalah, termasuk pembelajaran how to learn. Yang kedua yaitu pendekatan pembelajaran saintifik, yaitu proses pembelajaran yang dirancang agar peserta didik secara aktif mengkonstruk konsep melalui mengamati, merumuskan masalah, mengajukan pertanyaan, dan sebagainya. Yang selanjutnya yaitu strategi pembelajaran induktif. Strategi pembelajaran induktif yaitu dengan cara penyajian kepada peserta didik suatu jumlah contoh spesifik untuk kemudian dapat disimpulkan menjadi
suatu aturan, prinsip, atau fakta yang pasti sebagai suatu produk IPA. Yang selanjutnya itu metode pembelajaran ceramah, eksperimen, diskusi, prestasi. Metode pembelajaran ceramah banyak digunakan karena dianggap praktis, sedangkan eksperimen banyak disampaikan karena suatu cara mengajar di mana siswa melakukan suatu percobaan tentang suatu hal. Sedangkan diskusi presentasi merupakan cara pencapaian tujuan pembelajaran IPA dengan komunikasi interaktif dalam menyampaikan ide atau pendapat dalam suatu forum ilmiah untuk membahas suatu permasalahan IPA. Selanjutnya, langkah-langkah pembelajaran. Pada pertemuan pertama, tujuan yang ingin dicapai yaitu 3.5.1.1 menjelaskan energi dan bentuk-bentuk energi dengan percaya diri. 3.5.2.1 mengidentifikasi sumber-sumber energi yang tak terbarukan dan yang terbarukan dengan percaya diri. 3.5.3.1 menjelaskan perubahan energi yang terjadi di alam dan sekitar rumah dengan percaya diri. Sintak pembelajaran PBL. Pertama, orientasi peserta didik pada masalah. Aktivitas guru. Guru menjelaskan mengenai kegiatan hari ini, pengertian energi dan bentuk-bentuk energi secara sekilas. Kemudian peserta didik mendengarkan dan memperhatikan materi yang disampaikan guru. 2. Guru mempersilahkan peserta didik untuk bertanya. Peserta didik mengajukan pertanyaan terkait materi yang disampaikan guru. Sintak pembelajaran PBL yang kedua yaitu mengorganisasikan peserta didik. Aktivitas guru membentuk kelompok. Peserta didik berkumpul sesuai kelompok yang sudah ditentukan oleh guru. Sintak pembelajaran PBL yang ketiga, membimbing penyelidikan secara individu dan kelompok. Aktivitas guru yang pertama, guru memberikan sebuah soal cerita serta membacakannya berupa bacaan mengenai sumber energi terbarukan dan tidak terbarukan, bacaan mengenai energi air, dan bacaan mengenai energi minyak bumi. Peserta didik mendengarkan dan membaca soal tentang sumber-sumber energi yang tak terbarukan dan yang terbarukan yang telah dijelaskan oleh guru, kemudian mendiskusikannya dengan kelompoknya. Kedua, guru meminta peserta didik untuk mengerjakan lembar kerja peserta didik berdasarkan soal sumber energi terbarukan dan tidak terbarukan. Aktivitas peserta didik menjawab pertanyaan pada lembar kerja peserta didik soal sumber energi terbarukan dan tidak terbarukan. Sintaks selanjutnya, menyajikan hasil dan presentasi. Guru meminta salah satu peserta didik untuk mempresentasikan hasilnya. Salah satu peserta didik mempresentasikan hasilnya. Peserta didik diminta untuk bertanya. Peserta didik mengajukan pertanyaan. Kemudian aktivitas guru sebagai komentator umum. Peserta didik memperhatikan penjelasan guru. Guru meminta semua peserta didik untuk mengumpulkan LKPD. Peserta didik mengumpulkan LKPD. Sintak pembelajaran PBL yang terakhir yaitu analisis dan evaluasi proses mengatasi masalah. Guru memberikan klarifikasi atau beberapa miskonsepsi selama kegiatan. Peserta didik mendengarkan penjelasan guru. Guru mengajak peserta didik untuk mengambil kesimpulan dari pembelajaran. Peserta didik membuat kesimpulan yang telah dipelajari. Pertemuan kedua. Tujuan yang ingin dicapai yaitu 3.5.4.1 menganalisis hubungan antara energi potensial dan energi kinetik dengan rasa ingin tahu. 3.5.5.1 menerapkan rumus perhitungan energi potensial dan energi kinetik dengan percaya diri. Sintak pembelajaran PBL, orientasi peserta didik pada masalah. Aktivitas guru menjelaskan mengenai hubungan antara energi potensial dan energi kinetik, rumus perhitungan energi potensial dan energi kinetik yang ada di modul. Peserta didik melihat materi dan gambar yang ada di modul tentang energi dalam kehidupan. Aktivitas guru yang kedua, guru mempersilahkan peserta didik untuk bertanya.
Peserta didik mengajukan pertanyaan terkait materi yang disampaikan guru. Sintak pembelajaran selanjutnya yaitu mengorganisasikan peserta didik. Guru membentuk kelompok dan membagikan lembar kerja peserta didik tentang energi kinetik dan energi potensial. Aktivitas peserta didik. Peserta didik berkumpul sesuai kelompok yang sudah ditentukan oleh guru dan mengerjakan LKPD yang sudah diberikan guru tentang energi kinetik dan energi potensial. Sintak pembelajaran PPL yang ketiga yaitu membimbing penyelidikan secara individu dan kelompok. Aktivitas guru. Guru meminta peserta didik untuk mengerjakan lembar kerja peserta didik berupa soal cerita mengenai rumus perhitungan energi potensial dan energi kinetik. Aktivitas peserta didik. Peserta didik membaca soal tentang rumus perhitungan energi potensial dan energi kinetik. Guru meminta peserta didik untuk mengerjakan LKPD berdasarkan soal rumus perhitungan energi potensial dan energi kinetik. Peserta didik menjawab pertanyaan pada LKPD soal perhitungan energi potensial dan energi kinetik. Sintak pembelajaran PPL yang keempat yaitu menyajikan hasil dan presentasi. Guru meminta salah satu peserta didik untuk mempresentasikan hasilnya. Peserta didik diminta untuk bertanya. Peserta didik mengajukan pertanyaan kepada teman yang mempresentasikan hasilnya. Aktivitas guru yang ketiga, guru sebagai komentator umum. Peserta didik memperhatikan penjelasan guru. Guru meminta semua peserta didik untuk mengumpulkan LKPD. Peserta didik mengumpulkan LKPD. Sintak pembelajaran PPL yang selanjutnya atau yang terakhir yaitu analisis dan evaluasi proses mengatasi masalah. Aktivitas guru. Guru memberikan klarifikasi atau beberapa miskonsepsi selama kegiatan. Peserta didik mendengarkan penjelasan guru. Guru mengajak peserta didik untuk mengambil kesimpulan dari pembelajaran. Aktivitas peserta didik membuat kesimpulan yang telah dipelajari. Oke, di sini saya Ilham Sutama, NIM 18 akan menjelaskan mengenai pertemuan yang ketiga dan pertemuan yang keempat. Nah, pertemuan yang ketiga ini memiliki tujuan yang satu, membedakan metabolisme karbohidrat, protein, dan lemak dengan percaya diri. Yang kedua, menjelaskan makanan sebagai sumber energi dengan percaya diri. Sintaks pembelajarannya yaitu satu, orientasi peserta didik pada masalah, di mana aktivitas guru menjelaskan materi mengenai sumber energi, metabolisme, karbohidrat, protein, dan lemak yang ada pada modul. Dan aktivitas peserta didik adalah memperhatikan, mendengar materi, sumber energi, metabolisme, karbohidrat, protein, lemak, dan yang ada dalam modul. Kemudian aktivitas guru mempersilahkan peserta didik untuk bertanya seperti ada ditanyakan atau apakah ada ditanyakan dari penjelasan ibu tadi atau bapak tadi seperti itu. Nah, kemudian peserta didik mengajukan pertanyaan kepada guru. Yang kedua, sintaks yang kedua mengorganisasikan peserta didik, di mana aktivitas guru membentuk kelompok. Nah, peserta didik di sini berkumpul sesuai dengan kelompok yang ditentukan oleh guru. Kemudian sintaks yang keempat membimbing penyelidikan secara individu dan kelompok. Nah, karena sudah dibentuk kelompok, jadi penyelidikan kelompok, di mana aktivitas guru menyajikan gambar berupa nasi, ikan, daging sayur, dan lain-lain pada slide PPT. Kemudian guru meminta peserta didik untuk membedakan kandungan pada jenis makanan yang disajikan di slide PPT tersebut. Nah, aktivitas peserta didik adalah peserta didik untuk memperhatikan yang ada di PPT, gambar-gambar tersebut. Kemudian peserta didik membedakan kandungan pada jenis makanan yang disajikan di slide PPT. Nah, sintaks yang kelima kemudian menyajikan hasil presentasi. Nah, di sini kegiatan guru meminta tiap kelompok untuk mepresentasikan hasilnya secara bergantian urut. Kemudian peserta didik diminta untuk bertanya, lalu guru sebagai komentator umum. Nah, di mana di sini peserta didik berfungsi atau melakukan kegiatan presentasi secara bergantian, kemudian mengajukan pertanyaan kepada guru atau kelompok yang lain, kemudian memperhatikan penjelasan dari guru tadi. Dan yang terakhir adalah analisis, evaluasi, mengatasi masalah,
di mana guru memberikan klarifikasi atas beberapa miskonsepsi kegiatan. Nah, peserta didik di sini mendengarkan penjelasan guru agar tidak terulang kembali. Kemudian yang kedua, guru mengajak peserta didik untuk mengambil kesimpulan dari pembelajaran tadi. Nah, peserta didik di sini membuat kesimpulan yang telah dipelajari bersama dengan guru. Kemudian pertemuan yang keempat, yaitu tujuannya mengidentifikasi perubahan bentuk energi, proses respirasi, dan fotosintesis. Kedua, melakukan percobaan fotosintesis yang teliti. Yang ketiga, menunjuk hasil percobaan tentang fotosintesis secara kelompok. Di mana sintaks belajarnya yaitu orientasi peserta didik. Nah, guru di sini menjelaskan perubahan bentuk energi pada proses respirasi dan fotosintesis. Peserta didik diminta mendengarkan penjelasan guru. Dan aktivitas yang kedua, guru mempersilakan peserta didik untuk bertanya. Nah, di sini peserta didik mengajukan pertanyaan terkait materi tadi. Nah, sintaks yang kedua, mengorganisasikan peserta didik. Di sini guru meminta peserta didik untuk berkumpul sesuai dengan kelompok. Nah, peserta didik berkumpul sesuai dengan kelompok yang sudah ditentukan. Kedua, guru membagikan LKPD terkait praktikum tadi fotosintesis. Aktivitas peserta didik menerima LKPD, memberikan semacam post-test gitu. Nah, sintaks yang ketiga, membimbing penyelidikan secara individu dan kelompok. Aktivitas guru memberikan arahan untuk mempermudah jalannya praktikum fotosintesis. Nah, di sini peserta didik memahami yang dijelaskan oleh guru. Kemudian guru minta peserta didik untuk menjawab pertanyaan di lembar kerja sebelum praktikum post-test tadi. Nah, di sini peserta didik mengerjakan lembar kerja yang diberikan. Ketiga, guru minta peserta didik untuk mengumpulkan lembar kerja dan peserta didik mengumpulkan lembar kerjanya kepada guru. Keempat, guru mengawasi jalannya praktikum fotosintesis reaksi gelap terang. Peserta didik diminta untuk mencatat hasil praktikum yang dilakukan. Kemudian peserta didik di sini melakukan praktikum sesuai bimbingan dari guru. Kemudian sintaks menyajikan hasil dan presentasi. Di sini guru meminta salah satu kelompok untuk mempresentasikan hasilnya secara bergantian. Kemudian peserta melakukan presentasi secara bergantian urut. Yang kedua, guru meminta semua kelompok untuk mengumpulkan hasil dari praktikum fotosintesis. Nah, di sini peserta mengumpulkan lembar kerjanya pada guru. Sintaks yang terakhir, analisis dan evaluasi proses mengatasi masalah. Di sini guru memberikan klarifikasi atas beberapa miskonsepsi selama kegiatan. Peserta didik mendengarkan penjelasan tersebut agar selanjutnya tidak terulang kembali. Nah, di sini guru mengajak peserta didik untuk mengambil kesimpulan dari praktikum tadi. Nah, peserta didik kemudian membuat kesimpulan yang dipraktekkan bersama dengan guru. Sekian dan terima kasih. Sekian dari kelompok kami. Apabila ada kata yang salah mohon dimaafkan. Dan jika ada teman-teman yang mau bertanya, silahkan tuliskan pertanyaan teman-teman di kolom komentar di bawah ini. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.